Namaku Yeni, usiaku sudah kepala 4, tepatnya 40 tahun. Tapi kata orang aku enggak kelihatan segitu. Mereka bilang wajahku masih kencang, kulitku bersih dan senyumku. Katanya manis seperti manisan yang disimpan baik-baik, enggak cepat basi, aku cuma senyum aja. Setiap kali ada yang bilang gitu, padahal aku bukan tipe yang rajin ke klinik. Kecantikan atau pakai skincare mahal. Rahasiaku sederhana, yoga seminggu 3 kali renang, 2 kali seminggu. Dan tentu saja hati yang selalu dijaga tetap tenang. Aku seorang janda, sudah 5 tahun status itu melekat di namaku sejak almarhum. Suami meninggalkan dunia ini secara mendadak. Awalnya berat, apalagi kami tidak dikaruniai anak rumah yang besar ini. Sempat terasa terlalu lengang, terlalu sunyi. Tapi waktu memang punya caranya sendiri. Menyembuhkan luka pelan-pelan. Aku belajar berdiri lagi, belajar tersenyum lagi, belajar menikmati hidup dengan cara yang baru. Rumahku ini warisan orang tua luas dan agak tua. Tapi masih kokoh di bagian belakang aku sulap. Jadi 5 kamar kos-kos-kosan ini bukan sekadar penghasilan tambahan buatku. Tapi cara supaya rumah ini enggak lagi sunyi. Setidaknya ada suara langkah kaki, suara pintu dibuka atau obrolan kecil dari anak-anak kos. Meski tetap saja ada satu sudut yang masih terasa kosong. Aku dikenal sebagai ibu kos yang kalem dan baik. Orang-orang bilang aku enggak cerewet, enggak galak juga. Tapi jujur ya, aku lebih suka dibilang perhatian. Hehe, kadang perhatian itu memang butuh suara lembut, kadang butuh tatapan, kadang cukup dari aroma teh. Hangat yang kubuat sendiri, tarta setiap sore yang kusesap sambil duduk di teras. Mengenakan duster longgar, menatap halaman yang mulai teduh secara fisik. Aku sadar tubuhku masih menarik, mungkin karena aku enggak pernah biarkan diriku malas gerak. Badanku proporsional, enggak berlebih, tapi juga enggak kekurangan. Dan ya bagian atas tubuhku memang sering. Jadi perhatian bukan maksudku untuk pamer, tapi kadang daster yang kupakai seolah enggak cukup sopan menyembunyikannya. Aku pun sadar ketika laki-laki, bahkan yang usianya jauh lebih muda, sering curi-curi pandang, lalu buru-buru menunduk saat balik. Tapi aku terbiasa dengan itu. Aku tahu caranya menjaga jarak, sekaligus tahu kapan harus sedikit bermain-main dengan situasi hidup. Sebagai janda, membuatku belajar bahwa menggoda itu tidak selalu soal fisik. Kadang cukup dengan senyum simpul dan pilihan. Kata yang sedikit berbelok makna, biar Siwan bicara nebak-nebak sendiri, sambil menelan ludah pelan-pelan. Namun meski sering didekati, belum ada yang benar-benar bisa menyentuh hatiku lagi. Sampai suatu hari, sebuah telepon masuk dari seorang pemuda. Suaranya rendah sopan, tapi ada nada gugup yang terasa di ujung. Katanya, "Permisi, Bu." Tante saya. Radit, saya lihat kosan tante masih ada kamar kosong. Saat itu aku tak berpikir apa-apa, hanya tersenyum kecil di ujung suara telepon. "Iya, Nak Radit. Masih ada satu kalau kamu serius. Besok aja langsung datang ya tante." Tunggu dan sejak hari itu, entah kenapa jantungku ikut menunggu telepon. Itu datang di sore yang gerimis. Aku masih duduk di teras memeluk cangkir teh melati. Hangat yang aromanya menggelitik hidung. Dasku masih basah sedikit. Di bagian pundak bekas tetesan dari daun mangga yang kutimpa waktu mengambil cucian tadi. Suasana begitu tenang, sampai ponselku bergetar pelan nomor. Tak dikenal awalnya ragu, tapi akhirnya aku angkat juga. "Halo, selamat sore, Bu." Maksud saya tante, suaranya langsung membuat aku menegakkan punggung. Ada getar kecil di sana gugup, tapi sopan laki-laki muda mungkin. "Saya Radit, Bu." Tante Yenia." Saya lihat info kosannya yang dekat pabrik garmen. Itu aku menahan senyum suara itu. Ada sesuatu yang bikin aku diam. Sesaat mungkin karena ia terdengar begitu hati-hati, seperti sedang melangkah di lantai licin. Ya Radit, betul, masih ada satu kamar kosong, kamarnya di atas jendela, langsung ke arah taman anginnya. Enak adem. Oh bagus tuh. Tante saya kerja di pabrik garmen, baru pindah dari Bandung. Cari tempat yang tenang buat istirahat. Kalau boleh, besok saya mau lihat, langsung sekalian bawa barang. Kalau cocok boleh, besok pagi aja ya tante di rumah.
Kok bawa aja barang yang besar-besar sekalian masukin, biar nggak repot bolak-balik. Ada jeda, sesaat di ujung telepon, lalu suara Radit kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Siap, Tante. Makasih banyak ya, sampai ketemu. Besok aku menatap layar ponsel yang kini mati. Ada senyum yang sulit kahan, entah kenapa. Cara dia menyebut Tante membuat ada sesuatu yang bergetar di bagian dalam dada. Bukan karena usia, tapi karena nada. Ada kesopanan, tapi juga ada rasa segan. Dan sedikit rasa penasaran seperti seseorang yang berdiri di depan pintu. Dan belum tahu bahwa pintu itu mungkin akan membawanya ke cerita yang jauh lebih hangat dari sekadar tempat kos biasa malam itu. Aku menyiram tanaman sambil membayangkan pemuda. Seperti apa yang akan datang besok pagi. Aku tahu ini bukan pertama kalinya ada anak muda ngekos di rumahku. Tapi kali ini entah mengapa aku merasa akan ada sesuatu yang berbeda dan perasaan seorang wanita. Jarang salah kan? Pagi itu matahari masih malu-malu. Aku baru saja selesai menyapu teras. Depan saat suara motor berhenti di depan pagar helm hitam. Itu terbuka pelan, memperlihatkan wajah pemuda berkulit sawo matang. Rambutnya sedikit acak dan senyumnya itu seperti matahari yang akhirnya muncul dari balik awan. Sian Tante, suaranya sama persis seperti di telepon saya Radit yang kemarin telepon Tante, katanya. Sambil menggeser koper besar dari footstep motornya. Aku tersenyum. Oh, Radit. Yang mau ngekos itu ya masuk aja, itu yang besar itu masukin aja. Sekalian pelan-pelan aja ya. Dia langsung berhenti sebentar, tatapannya tampak bingung. Koper yang satu hampir jatuh dari genggamannya. Aku langsung sadar nada ucapanku barusan dan tertawa pelan. Maksud Tante koper kamu itu loh, besar banget, gak berat tuh. Wajahnya memerah, tangannya buru-buru memindahkan koper ke tangga kecil di depan pintu. Ya Tante, maaf, saya agak kagok biasa bawa barang sendiri, langsung aja bawa ke atas. Di kamar kamu di pojok kasurnya udah Tante. Bersihin, ada kipas, lemari dan jendela yang bisa lihat. Pohon rambutan, kataku sambil berjalan pelan ke arah dalam. Tapi jangan ngiler ya. Kalau lihat rambutan Tante. Dia langsung berhenti di tengah tangga. Maksudnya aku menoleh sambil mengangkat alis satu pohon Radit. Rambutan di halaman belakang Tante. Oh iya, jawabnya sambil garuk kepala meski aku tahu pasti dia salah fokus. Langkahnya terburu-buru ke atas, tapi ternyata nasib berkata lain. Baru mau melewati pintu kamar Radit, tersandung ujung karpet yang sedikit terlipat, badannya oleng koper lepas dari tangannya. Dan yang mengejutkan, ia jatuh tepat ke arah tempat tidur. Dan di atas kasur itu aku sedang duduk merapikan bantal. Astaga, bruk, tubuhnya menimpa tubuhku. Dan dalam satu detik yang kacau, tangannya secara refleks mencari tumpuan. Sayangnya tumpuan itu adalah dada. Sebelah kiriku tangannya tepat mendarat di bagian yang cukup penuh untuk membuat Sia pun diam. Kami berdua membeku wajahnya, hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Nafas kami sama-sama cepat, mata kami bertemu, dan sesaat suasana menjadi terlalu senyap untuk disebut. Wajar tangannya. Cepat-cepat diangkat. Tante, maaf, sumpah. Saya gak sengaja. Aduh. Saya enggak lihat. Aku juga hanya bisa diam sejenak. Lalu aku tarik napas dalam. Mencoba menahan detak jantung yang rasanya mulai liar. Pelan-pelan aja, Radit, lain kali hati-hati. Bagian itu sensitif, soalnya kataku setengah bergurau. Setengah mengeluh pelan wajah. Radit merah padam. Dia langsung berdiri, hampir terpeleset lagi. Tangannya panik memindahkan koper lalu menunduk saya. Benar-benar minta maaf Tante saya. Saya salah langkah. Aku duduk kembali menenangkan napas lalu menoleh pelan ke arahnya. Ya udah, nggak apa-apa, nyabul, nggak apa-apa. Namanya juga awal pindahan. Kadang memang suka bikin salah sentuh. Kalimatku sengaja aku buat menggantung Radit. Hanya bisa menelan ludah dan mengangguk pelan. Dan sejak kejadian itu aku tahu ada yang berubah. Bukan hanya di antara kami, tapi juga di dalam diri kami masing-masing. Sejak kejadian siang itu suasana jadi agak berbeda. Aku masih berjalan seperti biasa. Di rumah menyapu halaman, menyiram bunga, sesekali menata pot di teras. Tapi setiap langkah kaki Radit terdengar dari lantai atas. Entah kenapa, jantungku ikut berdetak sedikit lebih cepat sore. Itu aku sengaja duduk di ruang tamu. Pakai duster santai warna pastel.
yang biasa kupakai. Kalau cuaca sedang gerah bahannya tipis adem, dan cukup nyaman untuk duduk santai sambil membaca majalah. Tapi kali ini, entah kenapa aku merasa, dasterku terasa lebih terbuka dari biasanya. Radit turun pelan dari tangga. Ia menoleh ke arahku. Sebentar lalu buru-buru menunduk seolah sedang menghitung jumlah anak tangga. Aku senyum kecil. Kurasa dia masih belum lupa kejadian tumpuan darurat di kasur kemarin. Dit, kataku pelan, kamu mau teh dingin atau kopi sore ini? Ia mendekat sedikit ragu, lalu duduk di kursi seberang teh aja. Tante yang dingin, biar kepala saya adem. Wah, berarti kamu masih panas dong. Godaku sambil berdiri dan berjalan ke dapur. Padahal baru sehari di sini. Dari belakang, aku bisa mendengar napasnya tertahan. Mungkin karena dasterku melambai pelan. Tiap langkahku mungkin juga karena pikirannya belum beres dari semalam. Ketika aku kembali membawakan teh dalam gelas tinggi yang berembun manis. Ia langsung berdiri, tangannya hendak menerima, tapi justru menyentuh jari-jariku. Refleks kami berdua menarik tangan. Oh, maaf tante, aku tertawa kecil. Kamu ini masih tegangnya. Jangan terlalu kaku gitu loh. Rumah ini tenang, tapi enggak. Harus bikin kamu jadi kaku semua. Dia tersenyum kikuk. Saya cuma takut salah lagi, tante aku. Menatapnya lama, kadang salah itu justru bikin kita ngerti batas dan bikin kita tahu mana yang pantas dan mana yang bikin jantung deg-degan. Dia terdiam, lalu kami menyeruput teh masing-masing dalam diam yang agak canggung, tapi juga manis. Setelah malam itu aku kembali ke kamar, duduk di kasur yang kemarin. Jadi tempat insiden itu kupandangi spray yang sudah kurapikan. Lalu aku baringkan tubuhku. Menatap langit-langit. Aku tersenyum sendiri, ini baru hari pertama Radit tinggal di rumahku, tapi entah kenapa rasa sunyi itu sudah mulai pelan-pelan tergerus. Mungkin bukan karena suaranya, bukan juga karena sikapnya yang sopan dan kikuk, tapi mungkin karena satu sentuhan tak disengaja yang diam-diam membuka pintu rasa yang sudah lama kukunci rapat, dan kuncinya sekarang entah di mana, atau mungkin sudah ia bawa tanpa sadar. Malam itu rasanya panjang. Biasanya aku bisa cepat tertidur setelah menyeruput teh hangat dan membaca 2 atau 3 halaman novel. Tapi malam ini tubuhku rebah, tapi pikiranku sibuk mondar-mandir. Aku masih memikirkan kejadian di sore tadi, dan tentu saja insiden di atas kasur kemarin. Bukan karena sakit sama sekali, tidak, tapi karena sentuhannya, walau tak disengaja, meninggalkan rasa yang susah dijelaskan. Rasanya seperti disentuh oleh sesuatu yang selama ini sesuatu yang mungkin selama ini hanya bisa kurasakan dalam mimpi. Aku memejamkan mata, tapi suara langkah Radit di lantai atas seperti gema. Tiap papan lantai berderit kecil saat ia bergerak, dan entah kenapa derit itu terdengar seperti bisikan. Bisikan bahwa rumah ini tak lagi sunyi. Dan mungkin aku juga tidak sendiri keesokan paginya. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Padahal semalam aku tidur nyaris pukul. Tapi mata ini tak bisa diajak kompromi. Jantung juga masih berdetak aneh. Aku turun ke dapur menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana, tapi kubumbui sedikit. Lebih wangi dari biasanya. Tambahan irisan cabai biar ada rasa seperti pagi yang baru ini. Lalu suara langkah deh. Dari tangga terdengar, langkah pelan, lalu berhenti sejenak. Mungkin dia mencium aroma dari dapur. Atau mungkin dia juga belum bisa melupakan kejadian itu pagi. Tante, suara Radit terdengar ragu tapi hangat. Aku menoleh masih memegang spatula pagi. Dit, udah bangun aja, biasanya anak muda itu suka bangun siang. Dia tersenyum canggung, gak bisa tidur. Tante, kupandangi dia. Sebentar, kenapa kasurnya keras atau terlalu banyak pikiran dia? Diam sesaat, lalu menjawab pelan. Mungkin dua-duanya. Aku tertawa pelan. Ya udah, sarapan dulu. Biar yang keras bisa dilunakkan dan yang berat bisa pelan-pelan dilepas. Wajahnya sedikit bingung, tapi aku hanya tersenyum. Menyodorkan piring, dia menerimanya dengan 2 tangan, seperti anak kecil yang baru belajar sopan santun. Kami makan dalam diam, tapi diam kami bukan kosong. Ada sesuatu di antara kami yang tak diucap, tapi terasa. Tiap kali matanya menatap wajahku, ia cepat-cepat menunduk. Tapi aku tahu ada rasa bersalah yang belum selesai, dan mungkin ada rasa lain yang baru saja mulai tumbuh dari benih.
Tak disengaja malam itu rasanya panjang. Biasanya aku bisa cepat tertidur setelah menyeruput teh, hangat dan membaca 2 atau 3 halaman novel. Tapi malam ini tubuhku rebah, tapi pikiranku sibuk mondar-mandir. Aku masih memikirkan kejadian di sore tadi. Dan tentu saja insiden di atas kasur kemarin bukan karena sakit sama sekali, tidak. Tapi karena sentuhannya, walau tak disengaja meninggalkan rasa yang susah dijelaskan. Rasanya seperti disentuh oleh sesuatu yang selama ini kutahan. Sesuatu yang mungkin selama ini hanya bisa kurasakan dalam mimpi. Aku memejamkan mata, tapi suara langkah Radit di lantai atas seperti gema. Tiap papan lantai berderit kecil saat ia bergerak, dan entah kenapa derit itu terdengar seperti bisikan. Bisikan bahwa rumah ini tak lagi sunyi, dan mungkin aku juga tidak sendiri keesokan paginya. Aku bangun lebih awal dari biasanya, padahal semalam aku tidur nyaris pukul. Tapi mata ini tak bisa diajak kompromi. Jantung juga masih berdetak aneh. Aku turun ke dapur menyiapkan sarapan nasi goreng sederhana. Tapi kubumbui sedikit lebih wangi dari biasanya tambahan. Irisan cabai biar ada rasa seperti pagi yang baru ini. Lalu suara langkah deh. Dari tangga terdengar langkah pelan. Lalu berhenti sejenak, mungkin dia mencium aroma dari dapur. Atau mungkin dia juga belum bisa melupakan kejadian itu pagi. Tante suara Radit terdengar ragu tapi hangat. Aku menoleh masih memegang spatula pagi. Dit udah bangun aja, biasanya anak muda itu suka bangun siang. Dia tersenyum canggung enggak bisa tidur. Tante kupandangi dia, sebentar kenapa kasurnya keras atau terlalu banyak pikiran dia diam. Sesaat lalu menjawab pelan. Mungkin dua-duanya aku tertawa pelan. Ya udah sarapan dulu, biar yang keras bisa dilunakkan dan yang berat bisa pelan-pelan dilepas. Wajahnya sedikit bingung, tapi aku hanya tersenyum. Menyodorkan piring dia, menerimanya dengan 2 tangan. Seperti anak kecil yang baru belajar sopan santun. Kami makan dalam diam, tapi diam kami bukan kosong. Ada sesuatu di antara kami yang tak diucap, tapi terasa tiap kali matanya menatap wajahku. Ia cepat-cepat menunduk, tapi aku tahu. Ada rasa bersalah yang belum selesai. Dan mungkin ada rasa lain yang baru saja mulai tumbuh dari benih. Tak disengaja setelah selesai makan, ia membereskan piringnya sendiri. Sebuah kebiasaan yang membuatku diam-diam, menilai bahwa Radit bukan pemuda. Sembarangan saat ia berjalan ke wastafel. Kami berpapasan, tangannya menyentuh ujung lengan dasterku singkat. Tapi cukup membuat napasku tertahan. Dia langsung mundur. Maaf, aku hanya tersenyum dan untuk pertama kalinya aku balas tatapannya diam. Tapi jelas ada sesuatu yang tak bisa kita sebut, tapi kita tahu dan mulai. Saat itu aku sadar bukan cuma tubuhku yang disentuh hari itu, tapi juga hatiku dengan perlahan tanpa izin, tapi juga tanpa penolakan malam itu. Hujan turun pelan-pelan, aku duduk sendiri di ruang tamu, jendela setengah terbuka, membiarkan udara dingin dan aroma tanah basah masuk. Biasanya suasana seperti ini membuatku tenang. Tapi kali ini berbeda, ada getar halus di dada. Seperti gelombang kecil yang menyentuh permukaan air tenang. Radit ada di atas malam pertamanya tidur di kamar kosku. Aku membayangkan ia sedang membereskan barang-barangnya. Mungkin menggantung kemeja kerja di belakang pintu. Atau meletakkan celana dalam di laci paling bawah. Ups. Pikiranku langsung melompat ke tempat yang seharusnya tak kujelajahi. Tapi siapa yang bisa menahan khayal kalau hati mulai terbuka? Aku mencoba membaca, tapi halaman demi halaman tak masuk ke kepala. Justru suara-suara kecil dari lantai atas lebih mengganggu langkah pelan, bunyi gantungan pintu. Bahkan suara tarikan napasnya yang sama. Rumah ini punya dinding tipis dan sejak Radit tinggal di sini, aku merasa semua yang sebelumnya sunyi kini punya nada. Aku akhirnya berdiri mengambil air putih ke dapur. Saat berjalan kembali ke arah tangga, aku melihat sekilas bayangan Radit. Ia berdiri di depan jendela kamarnya. Lampu kamar remang-remang siluet tubuhnya terlihat jelas. Kaos oblong tipis, celana pendek tidur, dan rambutnya agak acak. Ia tak sadar sedang kulihat. Aku berhenti sejenak, entah kenapa napasku jadi lambat, bukan karena siluet tubuhnya yang jujur saja. Cukup menggoda, tapi karena ada sesuatu di wajahnya. Sebuah ketenangan atau mungkin keraguan yang sama seperti yang sedang kurasakan, kau tahu.
Saat seseorang masuk ke rumahmu, biasanya kamu butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi Radit bukan sekadar masuk rumahku. Dia masuk ke dalam keseharian yang sudah lama tak terganggu masuk ke dalam jadwal aroma. Pagi bahkan ke dalam udara. Kosong yang biasanya kupeluk saat tidur sendirian. Aku masuk ke kamar mematikan lampu. Tidurku ringan, tapi dalam tidurku itu, aku seperti bisa mendengar napasnya dari atas dan yang lebih membuatku bingung. Aku menikmatinya paginya. Aku bangun lebih awal dari biasa. Kubuka jendela dan melihat embun masih menempel di ujung daun. Lalu aku mendengar suara pintu kamarnya terbuka disusul. Langkah pelan turun tangga. Ia muncul dengan wajah masih mengantuk, rambut sedikit berantakan. Tapi justru itu yang membuatnya terlihat segar pagi. Tante, aku balas dengan senyum. Gimana tidurmu, nyenyak? Dia mengangguk. Tapi matanya menatapku sesaat sebelum menjawab. Enggak, terlalu agak aneh tidur di tempat baru. Tapi tenang, itu di sini rasanya beda. Beda gimana? Tanyaku sambil menuang teh. Dia mengambil gelasnya, menatap ke arah taman lalu berkata, pelan rasanya kayak di rumah orang yang rasanya ingin dijaga baik-baik. Jantungku berdetak lebih kencang. Mungkin dia tak sadar makna dari ucapannya. Tapi aku langsung merasa mungkin malam pertamanya tidur di sini adalah malam pertama juga untuk sebuah babak baru dalam hidupku. Satu yang pelan-pelan tumbuh dari hening, dari sapa, dari sebuah kesalahan kecil di atas kasur, dan dari suara napas seseorang yang kini membuatku tak lagi merasa sendiri. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena matahari yang lebih terang, tapi karena aku memasak sambil senyum-senyum sendiri dapur. Kecilku dipenuhi aroma bawang putih yang baru, ditumis bercampur dengan minyak wijen, dan sedikit irisan sosis aku. Memasak nasi goreng menu sederhana, tapi pagi ini entah kenapa aku ingin menambahkan irisan cabai rawit. Lebih banyak biar ada rasa. Aku memakai kaos lengan pendek dan celana olahraga. Bukan karena mau lari pagi, tapi karena ingin terlihat santai sekaligus sedikit membentuk lagi pula apa salahnya. Tampil segar di rumah sendiri. Tepat saat aku mengaduk nasi, di wajan terdengar suara langkah pelan dari tangga. Aku tidak menoleh, tapi aku tahu itu Radit pagi. Tante, suaranya terdengar agak serak khas. Suara laki-laki yang baru bangun. Jujur saja serak seperti itu kadang bisa bikin dada terasa aneh. Aku menoleh setengah menyapanya dengan senyum pagi juga. Dit, udah bangun, perutmu keroncongan ya. Dia tertawa kecil lalu duduk di kursi dekat meja makan. Iya tante, dari tadi ngendus bau enak. Aku menyendokkan nasi goreng ke piring besar lalu membawanya ke meja. Coba deh, ini nasi goreng. Alat tante ini. Katanya sih bisa bikin lidah. Bingung, mana yang pedas, mana yang gurih. Dia mengambil sendok mencicipi perlahan mata. Radit melebar sedikit. Wah, ini pedasnya pas. Tante, tapi kayak hangat gitu. Aku duduk di hadapannya, menyilangkan kaki lalu menyender santai hangat. Jangan-jangan bukan karena cabai, tapi karena yang masak. Radit menoleh sebentar, lalu cepat-cepat menunduk wajahnya. Mulai memerah, aku tertawa kecil, santai aja. Dit, di rumah ini kita bisa ngobrol apapun asal jaga sikap dan jangan sering ngentuh yang bukan hak dia. Langsung tersedak, sedikit buru-buru minum air. Iya tante, maaf, aku hanya mengangguk pelan tenang. Tante cuma bercanda kok. Tapi kadang di balik candaan ada pesan yang penting. Juga senyumnya muncul lagi, lebih tenang. Mungkin mulai terbiasa dengan caraku bicara. Sarapan berlangsung dalam obrolan ringan. Kami bicara soal kerjaan, soal rutinitas, dan soal tetangga sebelah yang suka nyetel dangdut pagi-pagi. Tapi di sela tawa itu ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali tanganku menyodorkan sendok atau gelas, ia selalu menyentuhnya dengan hati-hati. Seperti khawatir menyentuh lebih dari yang seharusnya, tapi aku tahu ada getar yang sama di tanganku juga. Saat ia berdiri dan membawa piring ke wastafel, aku menatap punggungnya, tegap tenang dan terasa makin dekat. Sejak pagi itu, aku tahu sarapan tak lagi soal makanan, tapi soal rasa yang pelan-pelan tumbuh dari dapur kecil.
2 kursi makan, dan 1 tatapan penuh makna di antara kami berdua hari-hari. Berikutnya berjalan pelan, tapi pasti sejak pagi. Sarapan pertama itu, Radit mulai lebih nyaman. Ia tidak lagi kikuk saat turun dari kamar. Tidak buru-buru menunduk tiap kali kami berpapasan. Tapi justru dari situ aku mulai merasa ada ruang lain yang mulai tumbuh di antara kami. Ruang yang awalnya kosong, kini terisi senyuman kecil dan tatapan yang tak lagi sekadar basa-basi. Kadang saat aku sedang menyiram bunga Radit, ikut keluar ke halaman awalnya cuma berdiri di pojok teras sambil main HP. Tapi lama-lama dia mulai bantu-bantu sendiri tanpa ku minta. Suatu sore aku sedang berjuang memindahkan galon. Baru dari luar ke dapur tanganku. Sudah setengah gemetar dan dasterku. Yah sedikit basah oleh keringat. Belum sempat kuangkat ke dispenser. Suara beratnya terdengar dari belakang, biar saya aja. Tante aku menoleh dia berdiri dengan kaos tipis warna abu dan celana pendek. Urat-urat tangannya tampak jelas saat ia mengangkat galon seolah tak ada beratnya. Aku hanya berdiri pura-pura memeriksa dispenser, padahal sebenarnya mataku fokus ke otot lengannya yang bergerak pelan. Wah, kuat juga kamu ya, kataku, sambil mengelap leher dengan tisu. Radit tertawa ya. Dikit-dikit tante kan kerja, angkat-angkat juga. Di pabrik aku mengangguk, lalu tanpa sadar berkata, tante jadi pengen diangkat juga. Dia langsung diam, mukanya berhenti tertawa. Matanya menatapku sebentar, lalu menunduk cepat-cepat. Oh, maksud saya ya, kayak galon tadi. Angkatannya ringan, tapi bikin lega. Aku menyelamatkan suasana. Meski dalam hati aku sendiri, yang gemetar hari itu, sore terasa lebih panjang. Radit duduk di teras. Setelah selesai membantu kami, ngobrol tentang banyak hal, tentang gaji pabrik, tentang makanan favorit, bahkan tentang masa kecilnya di kampung. Ia cerita dengan semangat, dan aku mendengarkan dengan telinga dan hati. Ada cara Radit bercerita yang bikin aku merasa dihargai. Ia tak pernah memotong ucapanku. Selalu menatap mata saat menjawab. Dan lebih dari itu, dia seperti tahu kapan harus diam untuk membiarkan makna meresap lebih dalam. Ketika hari mulai gelap, aku berdiri pelan. Udah malam, Dit. Besok kamu kerja pagi kan? Iya, Tante. Tapi saya suka sore kayak gini, Adam. Dan tenang, aku menatapnya lama. Tenang, itu penting, Dit. Apalagi kalau tenangnya datang dari orang yang bisa bikin hati juga ikutan. Adam, dia hanya tersenyum, tapi senyum itu cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih lama dari seharusnya. Dan malam itu, saat aku merebahkan tubuhku di kasur, aku memejamkan mata sambil mengingat lagi suara tawanya, cara duduknya, dan terutama cara dia memanggilku tante. Ada sesuatu di panggilan itu hangat dekat, dan jujur saja membuatku ingin terus mendengarnya, sampai kapanpun malam itu. Hujan turun deras, petir sesekali menyambar langit yang pekat dan angin berdesir masuk lewat celah-celah jendela. Aku duduk di sofa ruang tengah memeluk bantal kecil mengenakan handuk di kepala. Baru saja keramas das panjang yang kupakai masih basah di bagian bahu. Aroma sabun mandi dan minyak rambut pelan-pelan memenuhi udara dan tepat ketika aku hendak berdiri untuk mematikan kipas belap listrik. Padam seketika, rumah ini jadi gelap. Gulita suara hujan dan gelegar petir membuat malam terasa lebih panjang dan sunyi. Tapi belum sempat aku mengambil lilin dari Lacita. Tante, suaranya terdengar dari atas Radit. Langkah kakinya cepat menuruni tangga. Tak lama sorotan senter dari HP-nya muncul menyorot ke ruang tengah tante, di mana aku di sini. Dit dekat meja makan, dia mendekat. Dan saat cahaya senter itu akhirnya mengenai wajahku, aku bisa lihat matanya sedikit terbelalak. Mungkin karena wajahku masih basah. Mungkin juga karena dasterku yang tipis itu kini menempel erat di kulit karena lembab. Maaf tante saya. Saya kira aku tertawa kecil. Kamu kira apa? Aku jadi Kunti. Emangnya rambut panjang basah gini? Selalu seram. Dia ikut tertawa gugup. Enggak, cuma kaget aja. Kami berdiri berdekatan di dekat pintu lampu. Belum juga menyala dan suara hujan makin keras. Aku menoleh ke arahnya. Senter kamu terang juga. Ya biasa HP baru. Tante, wah terang. Dan baru kalau gitu boleh dong pinjam nyorot kamar aku. Biar tante ambil lilin. Dia mengangguk. Cepet ayo.
Kami berjalan pelan ke arah kamarku. Cahaya senter di tangan Radit menyorot ke depan, tapi aku bisa merasakan mata sampingnya sesekali melirik ke arahku. Setibanya di kamar aku membungkuk sedikit dan membuka laci bawah tanganku mencari lilin. Tapi tiba-tiba karena licin tubuhku sedikit goyah refleks. Radit menangkap lenganku, satu tangannya menyangga punggungku, dan kami berdiri sangat dekat. Tubuh kami nyaris bersentuhan. Napasnya terasa di wajahku. Hangat degup, jantungku terdengar lebih keras, dan aku yakin dia bisa mendengarnya juga. Dia menatap mataku lalu matanya turun ke arah bibirku. Dan aku juga tidak menoleh, tidak menarik diri kami. Hanya diam 1 detik, 2 detik, lalu aku berkata. Pelan nyaris berbisik, kamu bisa lepasin aku sekarang. Dit, atau kamu mau tahan sedikit lagi? Dia tersentak pelan, lalu cepat-cepat mundur setengah langkah. Sorry tante. Saya enggak maksud aku mengangguk pelan. Ya aku tahu, kadang keadaan bikin kita terlalu dekat kan. Dia menunduk dalam aku. Menemukan lilin menyalakannya. Dan cahaya kecil itu cukup untuk menerangi seisi kamar. Tapi bagiku yang paling terang malam itu bukan lilin, tapi tatapan Radit yang jujur, yang bingung dan yang diam-diam. Menahan rasa sejak malam itu, aku tahu bukan hanya listrik yang padam, tapi juga batasan antara kami yang perlahan mulai retak meski belum benar-benar runtuh, dan mungkin aku pun tak lagi benar-benar ingin membangunnya kembali. Beberapa hari setelah malam gelap itu, suasana rumah jadi lebih hangat. Lebih hangat bukan hanya karena listrik sudah kembali menyala, tapi karena sejak kejadian itu, cara Radit memandangku sedikit berubah. Tatapannya tak lagi sekadar penuh sopan santun, tapi mulai mengandung sesuatu yang lebih dalam. Begitu juga aku entah sejak kapan aku mulai menunggu suara langkahnya. Di pagi hari, mulai senyum-senyum sendiri. Setiap dengar pintu kamarnya terbuka. Mulai memasak 2 porsi nasi goreng. Meskipun aku tahu aku hanya butuh 1 sore itu, hujan baru saja reda, langit berwarna oranye lembut, dan udara terasa segar. Aku duduk di teras seperti biasa, dengan muk teh jahe. Hangat di tangan dasterku longgar, tapi tetap membentuk rambutku yang panjang. Bergelombang kubiarkan tergerai angin sore membela pelan, dan aku diam-diam, bersyukur sore ini indah. Lalu Radit muncul, dia baru pulang dari kerja kaos. Putihnya basah di bagian punggung, keringat masih menempel tapi matanya tetap cerah. Ia berjalan ke arahku dan tersenyum. Tak, tante sendirian. Aku mengangguk pelan, lalu menepuk kursi di sebelahku sini. Temenin tante minum teh biar nggak dingin sendirian. Dia duduk sedikit ragu, tapi tetap duduk. Aromanya enak, katanya sambil menghirup uap teh. Dari cangkirnya itu jahe. Bikin hangat, apalagi kalau diminumnya bareng. Yang hangat juga, kataku sambil melirik. Ia tersenyum tapi tidak menjawab. Matanya menatap jauh ke arah pepohonan kami. Duduk diam, tapi diam yang nyaman, lalu dia bertanya pelan. Tante sendirian terus di rumah? Segede ini enggak bosan, aku menghela napas dulu. Iya, tapi sekarang mulai terbiasa. Dan mungkin karena ada yang bikin rumah ini terasa lebih hidup, ia menoleh ke arahku, matanya menatap dalam. Siapa itu? Aku menatap balik, senyumku muncul perlahan. Kamu Radit tertunduk, wajahnya memerah, tapi tidak berbicara aku. Aku lanjutkan pelan, nyaris seperti bisikan, kamu tahu Dit, kadang bukan suara yang bikin rumah ramai tapi rasa. Dan belakangan ini aku merasa sore hari seperti ini. Jadi berbeda sejak kamu ada di sini. Ia menarik napas lalu berkata, sangat pelan, saya juga ngerasa gitu tante. Di rumah ini saya merasa tenang, nyaman tapi juga deg-degan. Aku tertawa pelan. Deg-degan kenapa apa? Karena rumah ini berhantu. Dia menggeleng, matanya masih menatap cangkir bukan, tapi karena penghuninya lebih. Bikin deg-degan daripada suara genteng. Malam hari ucapannya itu membuatku terdiam untuk sesaat. Hanya suara angin yang bergerak di sela-sela dedaunan. Lalu perlahan aku menggeser dudukku sedikit, lebih dekat ke arahnya. Kalau kamu merasa deg-degan, itu tandanya kamu hidup Dit. Dan kadang hidup yang paling terasa itu, ya dimulai dari rasa yang bikin jantung gak tenang. Radit tak menjawab, tapi ia memalingkan wajahnya ke arahku. Perlahan tatapan itu cukup untuk membuat dadaku sesak oleh sesuatu yang tak bisa disebutkan.
Dan hari itu, sore itu di bawah langit. Senja yang hangat dan aroma teh jahe kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh. Tak terburu-buru tapi pasti. Dan ketika sebuah rasa tumbuh pelan-pelan, kadang ia jauh lebih sulit dilupakan dibanding cinta yang datang tiba-tiba. Sore hari berikutnya datang tanpa aba-aba membawa langit. Abu-abu yang merona, malu aku sedang menanam bunga baru di taman kecil, samping rumah sepatu sandal karetku. Belpotan tanah tangan kanan memegang skop kecil tangan kiri, sesekali mengusap keringat yang menetes dari pelipis dasku, yang warna krem sudah sedikit kotor di bagian lutut. Tapi aku tidak peduli, ada kepuasan tersendiri saat tangan kita menyentuh tanah dan melihat bunga tumbuh karena dirawat dengan cinta. Lalu dia datang, langkahnya tenang. Tapi aku bisa merasakan getaran kecil saat sepatunya menyentuh kerikil jalan setapak tante. Lagi ngapain? Aku menoleh sebentar. Dia berdiri sambil menyilangkan tangan mengenakan kaos hitam dan celana kerja yang dilipat di betis. Lengannya basah oleh sisa keringat dan ada senyum kecil yang menghiasi wajahnya. Lagi tanam yang manis-manis, jawabku sambil menatap bunga yang sedang kupindahkan ke pot. Oh ya? Tanyanya sambil mendekat. Yang manis kayak apa tante? Aku menoleh padanya, lalu dengan sengaja menatap matanya cukup lama sebelum menjawab. Kayak kamu. Dia tertawa kecil tapi langsung menunduk. Aduh jangan gitu tante, nanti saya deg-degan lagi. Aku menyodorkan skop kecil ke arahnya. Kalau gitu bantuin deg-degan sambil nanam bunga, siapa tahu. Jadi cepat tumbuh. Kami mulai bekerja berdampingan. Aku menunjukkan di mana dia harus menaruh tanah. Dia mengikuti tanpa banyak tanya, tapi yang membuat jantungku berdebar. Bukan sekadar bantuan itu, tapi saat tanpa sengaja, tanganku menyentuh tangannya. Aku hendak mengambil pot, dan dia juga sentuhan itu singkat, tapi cukup lama untuk menyampaikan getar telapak tanganku, menyentuh punggung tangannya. Yang hangat jari kami bersentuhan, dan waktu seolah berhenti, sejenak kami saling menatap. Tak ada yang bicara, hanya napas dan detak jantung. Lalu dia menarik pelan tangannya, tapi tidak langsung menjauh. Ia masih duduk di sebelahku. Kini diam seperti sedang menahan sesuatu. Aku menatap lurus ke arah pot bunga, lalu berkata pelan. Kadang hal kecil bisa bikin kita saling ngerti. Dia menoleh. Hal kecil kayak apa? Kayak sentuhan tadi, bisikku enggak sengaja. Tapi terasa dia tertunduk, nafasnya terdengar lebih berat. Aku berdiri perlahan membersihkan tangan. Dengan kain lap kecil, udah sore ayo. Kita bersihin diri, badan kotor hati. Juga kotor kalau dibiarkan menggantung. Dia mengangguk, tapi sebelum berbalik dia berkata pelan. Tapi kalau yang menggantung itu rasanya enak. Apa masih harus dibersihkan juga? Tante aku terdiam menatapnya dalam. Lalu aku tersenyum dan berjalan pergi dengan degup yang belum. Juga mau tenang, cuaca berubah cepat. Hari itu langit tiba-tiba mendung dan angin sore membawa hawa, dingin menusuk tulang. Aku mulai merasa meriang sejak pagi, tapi kupaksa tetap beraktivitas badan. Terasa berat, kepala sedikit berdenyut, dan tubuhku mulai menggigil pelan sore menjelang. Aku sudah terbaring di tempat tidur. Biasanya aku tak suka rebahan terlalu lama. Tapi kali ini selimut pun tak cukup menenangkan rasa nyeri yang menjalari persendian. Kupikir aku bisa bertahan sendirian. Kupikir cukup teh, hangat dan minyak kayu putih. Ternyata tidak, pintu kamar diketuk pelan. Suara khasnya terdengar samar, tante. Boleh saya masuk? Aku mencoba duduk, tapi tubuh terlalu lemah, masuk aja. Dit, pintunya enggak dikunci, ucapku pelan nyaris tanpa tenaga Radit masuk. Wajahnya tampak khawatir. Dia membawa nampan kecil. Ada semangkuk bubur air putih dan satu handuk kecil yang sudah dibasahi tante. Sakit ya? Dari tadi enggak kelihatan. Aku mengangguk pelan. Senyumku lemah, cuma masuk angin sama sedikit demam yang biasa-biasa itu. Kalau cuma sehari, tapi kalau sampai lemas gini harus dijaga. Kalimatnya membuat dadaku hangat. Atau mungkin itu karena demam yang dia duduk di tepi tempat tidur meletakkan handuk dingin di dahiku dengan gerakan sangat hati-hati. Lalu perlahan tangannya menyeka pelipisku, seperti sentuhan anak muda yang berusaha menyentuh bunga tanpa merusaknya. Aku menatap matanya. Kamu bisa masak bubur juga? Dia tertawa pelan, tas saya bukan chef,
Tapi saya tahu orang yang dirawat bukan cuma butuh makan, tapi juga butuh perhatian. Aku tersenyum tipis. Wah, kalimatmu makin dalam aja. Dit, karena yang saya hadapi juga semakin berarti. Balasnya kali ini tanpa senyum hening, sejenak aku menatap wajahnya yang hanya berjarak sejengkal dari wajahku. Nafasnya teratur, tapi matanya tak berani menatap lurus ke mataku. Radit, ucapku pelan. Kamu gak harus repot-repot rawat tante kayak gini. Dia menoleh akhirnya menatapku penuh. Justru karena saya tinggal di sini dan karena saya peduli, saya pengen ngerawat. Kalau bukan saya, siapa lagi? Aku terdiam, ucapannya sederhana, tapi menyentuh titik rapuh di dalam hatiku, yang sudah lama tidak disentuh. Ia membantuku duduk pelan, lalu menyuapkan bubur perlahan. Kamu nyuapin juga? Kataku sambil tertawa lemah. Kalau tante kuat sendiri saya tinggal, tapi kalau masih goyah, biar saya bantu, aku tak menolak. Sesendok demi sesendok kami duduk berdua, dengan jarak yang semakin tipis. Tapi bukan tubuh kami yang mendekat, melainkan rasa. Setelah selesai, ia membereskan semuanya, lalu berdiri hendak keluar. Sebelum pintu tertutup, aku memanggil pelan. Dit. Iya tante, kalau besok tante masih demam, kamu datang lagi ya. Dia tersenyum, menatapku lembut. Sakitnya tante pelan-pelan sembuh, tapi rasa saya justru makin dalam, dan pintu kamar pun tertutup perlahan. Tapi di dadaku, pintu yang lain justru terbuka lebar. Dan penuh harap, malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena demamku belum turun, tapi karena kata-kata Radit sebelum menutup pintu kamarku. Siang tadi terus terngiang di kepala sakitnya. Tante pelan-pelan sembuh, tapi rasa saya justru makin dalam. Aku mengulangnya pelan, nyaris berbisik ke dalam bantal. Entah sudah berapa lama, tak ada laki-laki yang berbicara padaku. Seperti itu, penuh perhatian dan mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar sopan santun. Hari berikutnya, tubuhku sudah lebih ringan, demam turun. Tapi rasaku justru naik. Aku turun ke dapur memasak sup ayam dengan sedikit jahe, sebagai ucapan terima kasih, dan juga mungkin sebagai pembuka cerita, yang selama ini kami tahan-tahan sore menjelang. Radit pulang dari kerja bajunya. Sedikit kusut wajahnya lelah, tapi matanya tetap hangat saat menatapku di meja makan. Wah, ada sup, tanyanya. Aku tersenyum sambil membagi porsi ke dalam 2 mangkuk. Tante masak spesial, soalnya ada yang udah bantu rawat. Kemarin kami makan di meja yang sama. Duduk saling berhadapan hening, tapi bukan karena canggung. Justru karena banyak yang ingin dikatakan, tapi takut terlalu cepat terucap. Akhirnya, aku memberanikan diri, Radit, ucapku. Pelan suaraku hampir tenggelam dalam aroma sup hangat. Iya, Tante. Kamu betah tinggal di sini. Dia meletakkan sendoknya menatapku dengan mata yang jujur. Dan untuk pertama kalinya tak menunduk, betah banget, Tante. Tapi bukan karena kamarnya nyaman. Aku mengangkat alis. Oh ya iya, saya betah karena orangnya, ucapnya pelan. Karena tante nafasku tertahan, kata-katanya seperti tetes terakhir yang mengisi gelas hatiku yang selama ini setengah kosong. Aku berusaha tertawa kecil, walau di dalam dada sesuatu sedang bergetar hebat. Tumben, kamu berani bicara begitu, karena saya capek menahan. Katanya jujur, saya tahu mungkin ini salah waktu, salah usia, atau mungkin salah tempat aku terdiam. Dia melanjutkan lebih pelan, tapi perasaan itu enggak bisa disuruh diam, tiap kali saya lihat. Tante saya ngerasa seperti ketemu rumah. Bukan rumah tempat tidur, tapi tempat hati. Saya pulang, aku menggigit bibir bawah berusaha tetap tenang. Lalu aku berkata lirih. Kamu tahu enggak, Dit, selama ini tante pikir rasa seperti itu cuma datang sekali seumur hidup. Tapi ternyata dia bisa datang lagi dengan cara yang berbeda. Dengan orang yang jauh lebih muda, kami saling menatap lama. Tidak ada yang tersenyum, tapi tidak juga menangis. Kami hanya membiarkan kejujuran berdiri di antara kami, tanpa perlu dibalut formalitas. Kalau kamu benar-benar serius. Kataku pelan-pelan aja ya. Jangan buru-buru masuk sebelum tahu mana yang benar-benar kosong, dan mana yang cuma sedang menunggu diisi kembali. Dia mengangguk. Kalau tante bersedia menunggu, saya enggak akan pergi kemana-mana.
Dan sejak malam itu tak ada kata ibu kos. Dan anak kos lagi di antara kami hanya ada 2 orang, yang perlahan mulai belajar bicara dengan hati. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa tidak sedang sendiri. Aku merasa diperhatikan dan diam-diam. Dicintai malam minggu datang membawa angin yang lembut. Aku duduk di ruang tengah lampu, sengaja kupilih yang redup dasku. Kali ini sedikit berbeda, bukan karena ingin tampil lebih, tapi karena aku tahu malam ini mungkin akan terasa lebih panjang. Radit duduk di sebelahku. Tak ada suara televisi, tak ada musik, hanya suara jarum, jam, dan detak. Jantung kami berdua yang terasa makin keras. Entah milikku atau miliknya. Tapi jelas, suasana tak lagi seperti malam-malam sebelumnya. Di antara kami hanya ada secangkir teh, hangat dan 2 pasang mata yang tak berhenti. Saling mencuri pandang minggunya. Tenang ya tante, katanya akhirnya memecah hening. Aku mengangguk. Ya tenang, tapi juga bikin deg-degan. Dia tertawa pelan. Deg-degan lagi. Aku balas dengan lirikan kecil. Kamu pikir cuma kamu yang bisa ngerasain itu? Radit menoleh menatapku lebih dekat dari biasanya. Nafas kami terasa makin dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun di lehernya. Matanya tak berpaling, tangannya bergerak pelan ke arah tanganku yang bersandar di lutut, dan saat jarinya menyentuh jemariku. Aku tidak menarik diri, diam tenang, tapi degup di dalam gaduh sekali. Boleh aku lebih dekat lagi? Bisiknya lirih nyaris, tak terdengar. Aku hanya menatap dan tak menjawab. Tapi dia tahu, diamku adalah ruang terbuka. Ia mendekat, satu tangan menyentuh pipiku pelan. Lalu dia bersandar lebih dalam wajahnya. Hanya sejengkal dari wajahku. Mataku terpejam, nafasku tersendat. Dan saat aku merasakan ujung bibirnya nyaris, menyentuhku, suara kecil dalam hatiku berteriak. Jangan. Aku membuka mata pelan, lalu meletakkan jari telunjuk di bibirnya, menahannya di titik itu. Radit. Dia terdiam. Jangan sekarang. Rahangnya mengeras, tapi ia tetap diam. Menahan diri aku butuh waktu, dan kamu juga. Aku menyentuh dadanya, merasakan denyut di balik kaos tipisnya. Kalau kamu memang serius dan yakin, kita nggak perlu buru-buru. Karena rasa yang pelan itu justru paling dalam. Dia mengangguk, lalu mundur pelan, menatapku dengan mata yang justru lebih hangat daripada tadi. Kamu tahu, Tante? Katanya sambil bangkit berdiri. Penantian itu menyiksa. Tapi kalau yang ditunggu seindah ini, saya rela menunggu setiap malam. Aku hanya tersenyum dan memejamkan mata sejenak saat suara langkahnya meninggalkan ruang tamu malam itu. Aku tahu betul, kami berdua ingin hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kami memilih untuk menjalaninya dengan perlahan, dengan rasa dan dengan sabar yang menggoda. Pagi itu langit, cerah matahari menyorot malu-malu, lewat celah jendela dapur menyentuh permukaan meja. Tempat aku menyiapkan 2 gelas teh. Satu manis, satu tanpa gula seperti kebiasaan kami. Belakangan ini, dapur masih hangat oleh aroma roti panggang dan sedikit mentega langkah kaki. Radit terdengar dari arah tangga. Aku sudah hafal ritmenya 1-2. Lalu jeda pendek seolah ia selalu menenangkan diri dulu sebelum menyapa pagi. Tante aku menoleh, senyumku mengembang pagi. Di tehmu udah siap roti. Juga dia duduk di meja makan. Rambutnya masih basah, sehabis mandi kaos putih tipis yang ia kenakan menempel di dadanya. Dan entah kenapa pagi itu aku merasa seluruh rumahku penuh-penuh oleh sesuatu yang selama ini hilang kehadiran kami makan tanpa banyak bicara. Tapi di antara suapan dan tegukan teh, aku bisa merasakan perasaan yang pelan-pelan. Tumbuh itu kini bukan lagi bibit. Ia mulai tumbuh akar, dan suatu saat nanti bisa jadi pohon rindang yang menaungi kami berdua sebelum berangkat kerja. Radit berdiri di ambang pintu, ia menoleh ke arahku cahaya pagi. Menyapu wajahnya tante, katanya ragu-ragu home. Saya cuma mau bilang, saya enggak, cuma ngekos di sini. Aku terdiam selama ini, saya nyari tempat tinggal ya. Tapi ternyata yang saya butuhin bukan cuma atap. Saya lagi nyari tempat pulang yang bisa bikin saya ngerasa tenang dadaku, seperti diikat oleh sesuatu yang halus. Tapi erat, aku menatapnya membiarkan kalimatnya menggantung. Tak perlu kuap sekarang, tak perlu juga.
Kusuruh dia tinggal karena aku tahu kalau rasa itu benar. Ia tak butuh janji buru-buru. Ia hanya perlu ruang dan waktu. Dan pagi itu, saat Radit membuka pagar dan melangkah ke jalan, aku berdiri di ambang pintu menyentuh kusen yang dingin, lalu berkata dalam hati, rumah ini tak lagi kosong dan aku tak lagi sendiri. Dan begitulah terkadang cinta tak datang dengan teriakan atau kejutan besar. Ia hadir perlahan dalam diam, yang dipenuhi perhatian dalam sentuhan kecil, yang tak disengaja dalam teh. Hangat yang dibagi dua atau dalam tatapan yang ditahan, tapi isinya terlalu jujur untuk disembunyikan buat kamu yang mungkin pernah merasa sepi. Jangan buru-buru menutup pintu hati. Karena siapa tahu seseorang yang datang bukan cuma sekadar numpang tinggal, tapi sedang mencari tempat pulang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di kisah lain, di hati yang lain, dan di curhatanku.